Di tengah perdebatan soal timing, soal angka-angka, Pak Emrus di sini menyatakan bahwa Jakarta itu sudah terlalu banyak masalah tidak pantas jadi ibu kota. Membenahi Jakarta akan makan biaya lebih banyak sehingga pantaskah atau tepatkah dipindahnya sekarang, Pak Emrus? Saya kira lebih cepat lebih baik. Saya sudah katakan di ruang publik, Jakarta sudah tidak pantas lagi ibu kota negara. Saya ambil salah satu contoh yang konkret. Pergi aja ke Grogol, sungai yang ada di sana itu hitam pekat. Itukah wajah kita? Kita pergi ke London misalnya, Sungai Thames begitu indah, merpati begitu berterbangan kita melihat. Sekarang kita melihat di Jakarta, bukankah Kali Ciliwung sampai di situ kasur pun hanyut di sana. Saya kira sangat crowded sekali. Kalau Jakarta kita tata, biayanya jauh lebih besar dan mengganggu sistem sosial yang berada di Jakarta. Saya ambil suatu contoh misalnya. Katakanlah kita menata Jakarta, bukankah gedung-gedung yang ada di situ sudah punya izin IMB dan lain-lain? Tidak gampang mendabraknya. Saya sudah injak itu ya, bakal kota kita di ibu kota negara kita di Kalimantan. Saya sudah lihat langsung itu di lapangan. Sangat bagus sekali, sangat indah. Bukit-bukit dan lain-lain. Disitulah kita tata nanti ibu kota negara yang bagus. Dan oleh karena itulah maka perencanaannya harus matang. Jangan ada lagi misalnya bongkar pasang. Coba lihat Jakarta, kabel bongkar pasang, Telkom dan lain-lain sebagainya. Apakah itu wajah kita? Intinya jadi oleh cepat, karena itu baik, saya ya? mengatakan bahwa tidak pantas lagi sebagai ibu kota negara. Kemudian kenapa tidak misalnya itu kita bangun katakanlah di Kalimantan. Kalau kita punya kemampuan ekonomi, kenapa tidak misalnya ada beberapa kota seperti di Amerika Serikat, ada Washington, ada Los Angeles dan lain-lain sebagainya. Itu suatu hal yang bagus. Baru kemudian saya sangat menikmati tadi perdebatan para suhu ekonomi kita di Indonesia ini, para guru besar kita. Nah, ternyata para ekonom juga mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Kita lihat Profesor Renald Kasali. Itu biasa dalam suatu dialektika. Tetapi saya mau katakan, pembangunan kota Jakarta tidak boleh kita melihat hanya kacamata ekonomi. Tetapi kita harus lihat sebagai kacamata dari seluruh aspek. Misalnya, bukankah ibu kota itu nanti menjadi smart city? Artinya saya lihat dari segi demokrasi, gitu ya, tidak sekedar teknologi. Kenapa tidak dibangun di sana lapangan demonstrasi? Tidak lagi demonstrasi yang mengganggu kemacetan. Dibuat di situ ada tembok yang bisa melukis mural. Dan itu terhapus dalam waktu 3 bulan misalnya. Tapi tersimpan dengan rapi. Nah, ini satu hal penataan yang sangat baik. Saya mau katakan dalam pembangunan ini harus mampu merencanakan minimal 100 tahun tidak berubah. Prof Didik, sekarang kita lebih butuh melihat ibu kota yang bersih, cantik, atau kita lebih butuh untuk membenahi pandemi dulu? Alternatif untuk membereskan Jakarta itu banyak ya, harus tanya ke ahli tata kota, sebab alternatifnya membenahi Jakarta bukan tidak mungkin. London kan tidak pindah kan, dibenahi dan banyak ibu kota yang bisa dibenahi ya. Tapi persoalannya kan dari teman-teman yang mengkritisi itu kan tidak mengatakan tidak boleh pindah ya. Tetapi proses-proses politik ini sudah too much gitu, kritiknya sudah banyak. Tetapi tidak digurbis. Nah, itulah yang saya sebut mempertontonkan keangkuhan itu. Ya. Kemudian kan sudah jelas krisis, ya enggak? Kemudian pengeluaran banyak dan sebagai contoh angka saja ya. Tadi kalau disebutkan bahwa utangnya itu rasionya rendah, harus dihitung aja dengan utang BUMN, utang pemerintah daerah, utang BUMN perbankan, non perbankan, ya, utang yang lain-lain ya, itu jumlahnya cukup besar. Yang utang negara saja, ya, tahun 2021 ini untuk pembayaran utangnya itu sudah hampir 900 triliun, bayar utang aja, pokok dan bunga. Itu adalah 2 kali, 200% dari anggaran SBY secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ini adalah bancakan yang sebenarnya tidak pantas yang disebut keadaban tadi. Rasionya tidak benar. Dan semakin banyak juga yang kritik, makin banyak juga intelektual yang membenarkan, menjustifikasi dengan cara-cara intelektualnya. Gitu. Baik, kembali lagi ke Prof Renald sebentar, boleh ditanggapi dulu Prof Renald? Ya ini sekali lagi menurut saya kita harus dengan kepala dingin, jangan langsung kita mempunyai judgement yang sifatnya short term seperti ini. Memang
Betul bahwa sekarang sedang ada pandemi, tetapi kan kita tidak mungkin hanya membangun untuk hari ini. Dan pindah ibu kota itu tidak mungkin 1 tahun, Bung. Pindah ibu kota itu bertahun-tahun. BSD saja dibangun 30 tahun, begitu baru jadi seperti sekarang. Jadi kalau kita pikirkan sekarang, Anda pikir kita loro jonggrang begitu ya. Hari ini kita tendang, besok sudah jadi semua. Enggak begitu. Pembangunan itu membutuhkan waktu, jadi mungkin itu dibikinnya sampai 2040, sampai 2045. Nah, apa yang harus dibangun? Ini menarik ya. Tadi disebut era Pak SBY. Pak SBY itu pernah punya rencana untuk memindahkan. Ada alternatifnya, tetap di Jakarta, luar kota yang sudah ada, atau kota yang baru. Nah, terobosan yang diambil menurut saya sangat kreatif. Dibangun di tempat baru, tetapi ada 2 kota di dekatnya, sehingga infrastrukturnya itu tidak perlu dibangun semua. Bandara tidak perlu dibangun lagi, sudah ada di Banjarmasin, sudah ada di Balikpapan yang jaraknya hanya 30 menit. Ada lagi di Samarinda di dekat situ, jalan tolnya sudah ada. Sekarang di sana dam sedang dibangun, cukup besar, bendungan di sana cukup bangun. Dan kemudian sudah ada lagi jembatan yang akan dibangun dalam waktu dekat itu. Ya, jadi menurut saya itu ada banyak hal-hal yang bisa dihemat nantinya. Jadi sekolah segala macam itu bisa di salah satu dari kedua kota itu yang dekat. Jadi infrastruktur publik serta bangunan-bangunan utama itu yang lebih diutamakan dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kapan harus dipersiapkannya? Ya. Apakah dipersiapkannya nanti setelah selesai pandemi atau dari sekarang dipersiapkan? Ini tonggak begitu. Jadi memerlukan waktu. Jadi memang bukan juga langsung seketika. Ini bukan loro jonggrang. Boleh saya tambahkan? Oke, Prof Didin terlebih dahulu. Ya, jadi dari tadi dikatakan Jakarta itu harus sudah crowded, itu sudah merupakan common sense. Jadi tidak ada yang keberatan itu juga menolak bahwa Jakarta itu apakah jadi greater Jakarta, apakah jadi nanti ada ibu kota baru, itu sudah no debate. Yang jadi persoalan adalah bahwa pilihan tempat itu sendiri sangat menentukan. Saya misalnya di Lemhanas ya, itu pertimbangannya itu adalah multi kompleks. Salah satunya bahwa tempat yang terlalu dekat dengan Natuna, dengan Laut Cina Selatan, itu adalah sangat rawan dari sisi geopolitik dan geostrategi. Itu pertimbangan keamanan secara internasional itu tidak terlalu tepat. Para ahli geologi, para ahli lingkungan sudah mengatakan bahwa memang tidak ada gempa. Tetapi sekarang deforestasi itu sudah tinggal 15%. Apalagi COP tahun 2030 akan dicapai dan dijanjikan nol. Itu saya kira Presiden Jokowi di Glasgow itu akan jadi nonsens kalau itu dipaksakan. Dan headline Kompas mengatakan bahwa 2024 istana sudah ada di sana. Jadi memang ini pertanyaan kita adalah yang paling mengusik. Ini inner drive dari mana sebenarnya kok tergesa-gesa membangun fisik di sana. Baik, Jadi ada analisis, sebentar Mbak. Jadi analisis sebenarnya secara rasional bahwa Jakarta itu crowded itu udah oke. Tapi masalahnya saya boleh tanggapi. Ini apakah ini adalah oligarki driven? Ini yang bahaya. Oke, dijawab dulu nih Pak Wandi, oligarki driven. Ini oligarki driven. Pilihan tempatnya juga jadi persoalan. Justru tadi saya mau menggunakan argumen 2030 ya sebagai milestone untuk pengurangan emisi karbon. Sekarang ini dengan waktu 8 tahun itu kita butuh sesuatu yang out of the box, Pak. Karena kita tahu ya berdasarkan laporan-laporan analisis para saintis, Jakarta itu 2050 itu sudah tergenang. Karena ini kita bicara climate change. Kita bicara climate change itu dampaknya luar biasa. Kenaikan suhu bumi 1,5 sampai 3 derajat Celcius itu dampaknya bisa katastrofik. Justru dengan memindahkan IKN, kita akan membuat sebuah showcase, sebuah kota di dalam hutan. City in the forest. Di situ 65% itu ruang hijau. Jadi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang futuristik. Sehingga dia mudah untuk dilihat oleh kota-kota lain, bahkan negara-negara lain. Karena kalau perubahan itu tidak dibuat nyata, kita nanti hanya berdebat-berdebat, tidak pernah terwujud. Sama seperti kita puluhan tahun berdebat mau bangun transportasi publik yang baik. Tetapi MRT baru dibangun.
tahun 2000 berapa? 2012 ya, zamannya Pak Jokowi jadi gubernur. Dan 2018 sudah jadi. Dan sekarang kita tahu, oh itu penting. Jadi kita ini harus melihat, seeing is believing. Karena kalau cuman harus konsepnya, benahi Jakarta. Konsepnya bagaimana? Justru dengan ibu kota baru ini, dalam rencana induknya kita bangun sebuah konsep yang multi perspektif. Ada lingkungan, ada teknologi, sustainable dan sebagainya. Yang terbaik untuk mengatasi tantangan khususnya climate change, kita wujudkan sekarang. Karena kita terlalu lama kita tidak memperhatikan soal pemanasan global. Saya ingin Pak Emrus menganalisa dari sisi komunikasi publiknya ya. Apakah sebetulnya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wandi, intinya orang-orang yang pro dengan adanya pemindahan ibu kota ini tersampaikan dengan baik kepada publik? Karena salah satu yang dipersoalkan adalah proses politiknya, partisipasi publik yang bermakna itu yang katanya kurang. Saya kira justru itulah persoalannya. Kenapa teman-teman atau para teknokrat atau dan lain-lain memberikan pandangan yang kontra. Lemahnya komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan atau informasi. Misalnya kita Prof. Didin mengatakan dari segi geopolitik gitu ya. Perspektif Prof. Didin saya kira bisa kita terima. Tapi perspektif lain juga harus kita lihat. Bahwa justru geopolitik yang ada di Kalimantan menjadi ibu kota negara kita justru lebih baik. Bukankah itu posisi di tengah misalnya. Jadi tidak sekedar hanya kita melihat dari laut Cina, tetapi dari sudut geografis Indonesia. Misalnya, inilah komunikasi politik yang tidak dikomunikasikan oleh pemerintah di dalam penanganan ini. Demikian juga Prof. Didik mengatakan bahwa itu keangkuhan. Saya kira ini akibat daripada informasi atau analisis yang diterima oleh atau dilakukan oleh Pak Didi. Bukankah misalnya kalau kita sebut itu keangkuhan, kalau memang itu kebutuhan pribadi dari yang berkuasa atau katakanlah orang-orang yang dekat dia. Tetapi pembangunan ini adalah untuk bangsa dan negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan ada di sini soal keangkuhan. Tetapi kenapa muncul konsep keangkuhan? Ada dua. Pertama karena memang komunikasi publik dari pemerintah tidak mampu menumbuhkan kesadaran, atau memang orang-orang yang memberikan diksi-diksi tertentu sebagai diksi oposisi itu adalah memang memposisikan dirinya selalu oposisi, sepakat tidak sepakat, sepakat untuk tidak sepakat. Nah ini jadi persoalan sehingga tidak clear. Nah oleh karena itu komunikasi publik pemerintah harus menjadi kepala leading sektor di ruang publik. Tetapi saya melihat komunikasi publik pemerintah acap kali sebagai mengcounter sebagai pemadam kebakaran saja. Demikian. Oke, ini adalah persoalan komunikasi publik yang lemah. Ada sepakat dengan itu, Prof. Enggak Didi? begitu. Atau yang tadi sepakat atau tidak sepakat? Bukan soal itu saja. Pertama komunikasinya juga berat kan terlihat dari surveinya dan segala macam. Kedua, setiap ada satu proyek besar, ya, ini insting saya, akademik saya, pengalaman saya bergumul di dalam politik, itu sudah pasti banyak alap-alapnya. Alat-alat apa ini maksudnya, Prof? Ya alap-alap lah yuk artikan sendiri itu ya. Diperjelas aja. Trend seeking Supaya itu tidak muncul banyak perspektif yang pasti, berbeda-beda. saya pastikan ya. Aha. Bahasa akademiknya ya. Aha. Setiap ada proyek besar seperti ini, rent seeker-nya itu pasti ada, besar ataupun kecil. Semakin ditutupi, semakin kekuasaan banyak, semakin menghindar diskusi publik, itu semakin besar alap-alapnya, rent seeker-nya. Nah proses ini tidak begitu saja terjadi ya. Perpu 1 itu nggak pakai diskusi, langsung DPR-nya hilang ininya segala macam ya. Jadi proses politiknya itu harus dilihat ya. Dan itu penting ya. Ini teman-teman yang hanya mengamati dari luar ya, intelektual kan nggak ngerti di dalam ya enggak. Dan ini saya kira penting, proses publik ini sangat penting dibuka. Nggak boleh dong ya enggak. Kan saya sudah memberikan alasan politik ekonomi sekarang. Baik. Yang sebelumnya saya menganggap bahwa pemerintah terlalu berkuasa sehingga menghindari kritik. Dan rasionalnya juga tidak jalan. Saya sudah katakan tadi kalau proyek besar seperti ini nggak usah buru-buru membangun fisik. Ya enggak? Dan juga tidak menjadi pembahasan nomor 1. Soal kemiskinan dulu, soal krisis dulu beresin. Nggak ditontonkan nomor 1, ini nomor 1. Ibu kota ini nomor 1 seolah-olah sesuatu yang paling hebat ya. Akan menunjukkan bahwa ini kita legacy ya, seperti itu. Itu Boleh tidak saya potong. Baik, sebentar kita harus jeda terlebih dahulu, nanti silakan ditanggapi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kontroversi masih akan kembali sesaat lagi.